Orang kalau menikah, ya, dapat istri, salah pilih istri, masih boleh dicerai, kawin ulang, cari istri yang lain. Orang kalau bangun rumah, tak salah bikin rumah, masih bisa dibongkar. Orang yang hilang dia punya uang, tidak apa-apa hilang uang, masih bisa cari uang, ganti uang dengan itu, masih dapat. Apalagi mobilnya rusak, masih bisa beli mobil. Sawahnya kena banjir, masih bisa dia tanam ulang. Tapi kalau dia mati, tidak bisa dia hidup ulang. Kalau dia sudah mati dan sudah ditetapkan bahwa dia su'ul khotimah, bahwa amalnya itu begitu buruk, yang dia lakukan selama di dunia dosa-dosa, tidak bisa dia bilang saya mau kembali, saya mau kasih bagus. Tidak ada sudah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma radina wa radi 'anna ya rabbal alamin. Kita berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung ini kajian hadis. Hadis ke-13. Ini kita di bab apa ya? Babul mujahadah. Bab tentang bersungguh-sungguh. Bab tentang bersungguh-sungguh. Babul mujahadah. Hadis ke-13, jemaah sekalian. An Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thauban. Dari Abu Abdullah, bapaknya Abdullah, beliau disebut Abu Abdurrahman, dipanggil dengan juga Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Thauban, namanya Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Budak, maula itu budak yang sudah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dimerdekakan. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujud. Hendaknya kita ini kalian memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Karena sesungguhnya engkau tidak bersujud satu kali di hadapan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu derajat untuk kita. Jadi satu kali kita sujud naik satu derajat. Kalau dalam dunia PNS, ASN, kalau naik pangkat, ada istilahnya kalau sarjana itu pangkatnya golongan 3. Golongan 3 terbagi menjadi 4, 3A, 3B, 3C, 3D. Masing-masing itu beda gajinya. Kalau 3A di bawah gajinya. Kalau naik pangkat 3B, kalau ini sarjana ya, naik lagi 3B naik gajinya.
Orang tertarik dengan itu. Tunjangan ya, derajat. Sementara Allah Subhanahu wa taala menawarkan kita satu kali sujud naik derajat. Satu kali kita sujud naik derajat, satu kali sujud naik derajat. Kalau itu dirupiahkan, berlomba-lomba orang sujud. Saya mau sujud lagi supaya tambah sedikit derajatku ini. Ternyata derajatnya orang yang 50 kali sujud, begini rumahnya. Kalau saya tahu, saya mau banyak sujud supaya saya punya rumah besar. Itu rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling bagus amalnya, paling baik. Satu kali kita bersujud, Allah tambah satu derajat. Dan Allah yang Maha tahu derajat ini. Maksudnya satu derajat itu berapa? Kalau hitungan kita mungkin, cuma derajat leh. Kalau kita tidak tahu satu derajat di sisi Allah. Saya tidak usah cerita-cerita itu dulu. Bayangkan 2 rakaat sebelum subuh. Saya itu jamaah sekalian, saya tidak terlalu antusias, bukan juga tidak anu sekali ya, maksudnya tidak termotivasi sekali. Dibandingkan sholat sunnah. Kalau saya sholat subuh, tiba di masjid, masih dapat 1 menit lebih, saya usahakan sholat qabliyah subuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Masya Allah. Itu 2 rakaat lebih baik daripada dunia ini dan seluruh isinya. Apa semua isinya dunia? Semua orang kaya di dalam dunia, harta yang ada dalam dunia, emas dalam dunia, semua itu masuk di situ. Bayangkan 2 rakaat sholat subuh sebelum subuh lebih bagus itu daripada dunia dan seluruh isinya. Baru cuma 2 rakaat. Bagaimana sholat fardu? Bagaimana puasa? Puasa itu wa ana ajzi bihi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalas. Sekian banyak amalan disebut. Sholat disebut 27 derajat, ada yang amalannya. Tapi puasa itu tidak dibilang, tidak disebut berapa. Besar itu. Banding-bandingkan. Kalau kita mau banding-banding ya. Kalau kita belum terlalu yakin, mari lihat lagi. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di sini. Bayangkan. Nanti 1000 tahun kita di dunia, baru 1 hari di sana. Itu menandakan perbandingan balasan dari Allah Subhanahu wa taala begitu besar daripada apa yang kita lihat sekarang. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikut fadilah sujud. Wa haqqa 'anka biha khati'ah. 1 kali kita sujud, Allah hapus 1 keburukan. Insyaallah. Allah hapus 1 kemaksiatan. Makanya disebut salat itu sama dengan sungai. Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin ghamara bi babi ahadikum. Perumpamaan salat 5 waktu seperti sungai yang mengalir di depan rumah kita. Yaktahimu fihi kulla yawmin 5 marrat. Di mana kita itu terjun di situ, mandi dalam sehari 5 kali. Fama tarawna dzalika yabqa min darni? Rasulullah tanya kepada sahabat, kira-kira kalau orang yang mandi 5 kali sehari semalam, adakah dakinya? Adakah kotoran di badannya? La syai' ya Rasulullah, la syai', tidak ada sesuatu pun. Rasulullah pun sampaikan, begitulah sholat. Bagaimana air membersihkan kotoran yang ada di badan kita, demikian pula sholat 5 waktu mensucikan kita punya dosa. Masya Allah. Jadi kita yang sholat 5 waktu, insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa istiqamah, dan insya Allah kalau menghadap kepada Allah husnul khotimah. Itu belum dalam sholat. Sebelum sholat kita berwudu, baru berwudu ya. Berwudu kita sudah berguguran itu dosa-dosa dari mulut, dari mata, hidung,
telinga, tangan, kaki, itu sudah berguguran. Nah, belum berangkat, baru di rumah sudah berguguran. Makanya paling bagus itu berwudu di rumah. Karena hadisnya Nabi, siapa yang berwudu sebaik-baiknya wudu di rumahnya lalu ke masjid, maka langkah kakinya itu dihitung juga pahala, terhapus satu dosa. Bukan tidak bagus berwudu di masjid, lebih bagus berwudu di rumah. Kalau berwudu di rumah, insya Allah dapat pahala ini. Berwudu di rumah, jalan kaki. Yang paling jauh rumahnya, misalnya Pak Selang ini, paling ujung di sana. Paling banyak pahalanya. Paling banyak karena paling jauh. Saya paling dekat, dekat saja ya, dikit. Kalau begitu, Doni bilang saya mau berputar dulu satu kali. Dari sana berputar begini, baru ke masjid. Supaya cukup 100 langkah. Jadi Allah hitung seperti itu. Sampai di masjid belum sholat, niat i'tikaf. Kita niat i'tikaf, dapat pahala lagi. Kita sholat, berguguran lagi itu dosa-dosa. Dengan sujud, dapat pahala lagi dengan sujud. Masya Allah. Allah itu maha baik. Sampai disebutkan sebelumnya, surga itu dekat, neraka juga begitu dekat. Jadi tergantung kita mau masuk kemana, surga atau neraka. Mau masuk surga gampang, mau masuk neraka juga gampang. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi hadis ini menunjukkan anna nawafila wa ta'at mimma yudhibus sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan yang sunnah, tambahan, kemudian ketaatan-ketaatan yang lain itu insya Allah akan menghilangkan kita punya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Alal muslim ayyahrisa 'ala salati adaan wa tatawwu'an. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga salat. Senantiasa memperhatikan salat adaan wa tatawwu'an dalam mendirikannya secara tepat waktu ataupun kita laksanakan salat-salat yang sunnah. Takhsisus sujudi bi raf'id darajati wa haqqis sayyiati dalilun ala ahmiyatis salati fil Islam. Fardhan kanat aw nafilah. Allah mengkhususkan, Rasulullah mengkhususkan di sini sujud, bahwa sujud itu dapat mengangkat derajat, kemudian sujud juga dapat menghapus dosa, menandakan bahwa pentingnya salat itu. Pentingnya salat. Salat akan memperbaiki amalan yang lain. Dengan sholat, akhlak kita akan baik. Dengan sholat, semua amalan diterima. Jadi sholat kuncinya. Sholat itu kunci. Miftahul khair as-sholat. Kunci kebaikan itu adalah sholat. Makanya kalau mau jadi baik, sholat dulu. Kunci kebaikan sholat. Kunci kesuksesan, sholat. Pesannya Dr. Quraish Shihab. Saya pernah nonton dialog Profesor Dr. Quraish Shihab dengan Gus Bahauddin Nur Salim. Gus Baha. Jadi anaknya Profesor Quraish Shihab ini kan salah satunya Najwa, ya, Najwa Shihab. Itu dia, ternyata beliau itu tidak menekan anaknya harus jadi begini. Dia tidak setir anaknya, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Dia tidak tekan, hanya satu penekanannya. Dia tanya sama anaknya, ingat, dia bilang Najwa, waktu kamu mau kuliah, waktu kamu mau ini, apa pesan saya? Pesan Abi, dia bilang. Najwa bilang, jangan tinggalkan sholat. Hanya itu pesan, jangan tinggalkan sholat. Betul. Dia bilang, Gus Baha, saya tidak pernah tekan anak saya, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Silahkan kamu profesinya apa. Selama itu tidak merugikan orang. Tapi satu kuncinya, jangan tinggalkan sholat. Kamu akan sukses. Kamu jadi pengacara, kamu pengacara sukses. Kamu jadi pemain bola sukses. Sholat, Muhammad Salah. Pemain apa itu? Liverpool. Berceramakah dia? Itu sholat berceramakah? Banyak orang masuk Islam gara-gara dia. Dia ceramah atau tidak? Dia tidak ceramah. Dia sholat. Sholat, dengan sholat dia menjadi sosok muslim yang baik. Ketika dia bermain bola, dia tampakkan kebaikan, kesolehan. Kemudian bagaimana dengan sahabatnya,
bagaimana dia toleransinya dan seterusnya. Dengan itu orang-orang lain takjub dengan sosok Islam. Melihat Muhammad sholat, mereka melihat Islam di situ. Islam ini bagus. Kami lihat sholat begini. Gitu. Dia berdakwah dengan sepak bola. Jadi kita itu tidak mesti harus jadi ustaz. Silakan mau jadi apa saja. Mau jadi pedagang, mau jadi pemain musik, mau jadi apa lagi ya? Tukang kebun, mau jadi nelayan, pemain bola, mau jadi wartawan. Intinya sholat. Sholat bagus, insya Allah bagus. Profesi kita bagus, bermanfaat bagi orang. Belum lagi manfaat-manfaat yang lain di sisi Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ke-14 Ar-Rabi' Asyara an Abi Safwan Abdullah bin Busrin Al-Aslami. Dari Abi Safwan namanya Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu qala, Allah meridai, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Hadis ini dimuat dalam Musnad Ahmad, termasuk hadis hasan. Jadi Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, bagus amalnya. Kebalikannya di sini, dan itu juga dalam hadis sahih, fasyarrun nasi man idza tala umruhu wa sa'a amalu. Seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia, panjang umurnya, jelek amalnya. Kenapa dia bilang begitu? Karena semakin panjang umurnya kalau jelek amalnya, pasti amalnya banyak, dosanya banyak karena panjang umurnya. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, baik amal. Nah, sekarang apa yang dimaksud amalnya baik? Orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya, yang baik amalnya. Bi ayyati bihi mustawfiyan lisyuruti wal arkani wal adabi qasidan bihi wajh Allah. Jadi orang-orang yang melakukan amal, dia lakukan semua syarat-syaratnya. Misalnya mau sholat, syarat sahnya sholat, dia harus berwudu. Dia berwudu dulu. Bukan hanya sholat saja, menutup aurat, masuk waktu, kemudian menghadap kiblat dan seterusnya ya. Wal arkan, dia laksanakan semua rukun-rukunnya. Wal adab, adab-adabnya. Adab sholat seperti apa? Qasidan bihi wajh Allah. Yang dia inginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kita fadlu tulil umuri idza iqtarana bi husnil amal. Keutamaan umur yang panjang kalau dia dibarengi dengan amal yang baik. Ada orang bangga kalau dia berulang tahun. Ya. Ulang tahun kesekian. Alhamdulillah diberikan lagi umur panjang. Tapi sebenarnya di sisi lain berkurang kita punya umur. Seorang ulama pernah menyampaikan, wahai manusia, kalian itu adalah hari-hari. Kita ini seperti hari-hari. Saya kasih contoh, misalnya namanya Ahmad. Ahmad ini 800.000 hari, contoh ya. 800.000 hari umurnya. Setiap dia lewati hari mulai berkurang 799 hari. Mulai besok 798 hari. Berlalu lagi besok 797 hari. Kita ini hari-hari. Semakin kita lewati hari, semakin berkurang kita punya bagian. Seharusnya semakin kita takut. Coba kita berhayal-hayal. Saya biasa itu berpikir-pikir, ya Allah, kalau kita ini mati di alam kubur, bagaimana kita punya nasib? Dapat kenikmatankah kita ini atau sebaliknya kita diazab? Ya Allah, kalau diazab, ya Allah, sakitnya bukan main. Mau selamat bagaimana lagi kalau sudah kena azab di kubur?
Kubur itu raudatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin niran. Kubur itu bisa jadi taman-taman surga atau dia bisa menjadi jurang-jurang neraka. Di kubur penentuannya. Kalau di kubur sudah rasakan kenikmatan, insya Allah lebih nikmat setelah kuburan, alam barzakh. Tapi kalau di alam kubur sudah dapat azab, lebih sengsara setelah itu. Dan tidak ada kata-kata ralat, tidak ada kata-kata kembali. Bolehkah saya ulangi? Orang kalau menikah, ya, dapat istri, salah pilih istri, masih boleh dicerai, kawin ulang, cari istri yang lain. Orang kalau bangun rumah, tak salah bikin rumah, masih bisa dibongkar. Orang yang hilang dia punya uang, tidak apa-apa hilang uang, masih bisa cari uang, ganti uang dengan itu, masih dapat. Apalagi mobilnya rusak, masih bisa beli mobil. Sawahnya kena banjir, masih bisa dia tanam ulang. Tapi kalau dia mati, tidak bisa dia hidup ulang. Kalau dia sudah mati dan sudah ditetapkan bahwa dia su'ul khotimah, bahwa amalnya itu begitu buruk, yang dia lakukan selama di dunia dosa-dosa, tidak bisa dia bilang saya mau kembali, saya mau kasih bagus. Tidak ada sudah kembali. Wal'iyadzubillah, jangan sampai kita begini. Sengsara betul, penyesalan yang tidak ada akhirnya. Menyesal semenyesal-menyesal. Selama kita masih hidup, manfaatkan dengan kebaikan. Apa kira-kira yang kita belum berubah? Berubah pelan-pelan. Yang saya belum berubah, mata saya. Sulit betul saya tahan misalnya. Ketika lihat wanita, ingin betul saya nikmati wajahnya. Ketika lihat badannya, saya mau lihat terus itu. Itu yang berarti harus saya fokus. Fokus bagaimana ini hilang. Saya tidak bisa baca Quran setiap hari. Berarti ini yang harus saya fokuskan. Saya belum rutin sholat. Ini yang harus saya fokuskan. Saya pernah posting di media sosial 2009-2019. Ada orang buat perbandingan. 2009 masih naik sepeda. 2019 sudah naik mobil. Gitu ya, kelihatan bedanya. 2009 masih jomblo. 2019 sudah 5 anaknya. Gitu, kelihatan jelasnya. 2009 belum bajenggot. 2019 sudah kumis bajenggot. 2009 masih kos-kosan. 2019 sudah punya rumah sendiri. Kenapa tidak posting 2009 belum sholat 5 waktu? 2019 masih sama dengan 2009. Kira-kira apa kemajuan? Sudah 10 tahun dia lalui, sholat 5 waktu masih tetap ketinggalan. Itu 10 tahun. Berikut 2029 kalau dia tidak berubah, kelihatan Facebook mengulangi, ini kenangan Anda 10 tahun yang lalu. 2009 belum sholat, 2029 juga belum sholat. Kira-kira apa kata dunia? 20 tahun kita lalui. Dan 20 tahun itu mungkin kita sangka dia lewat begitu saja di hadapan Allah. Tidak. 20 tahun itu akan ditanya sama Allah. 20 tahun kamu ngapain? 20 tahun. Tahun pertama berapa sholat kau tinggalkan? Sekian sholat. Tahun kedua berapa sholat? Tahun ketiga sampai tahun ke-20. Berapa sholat yang kamu tinggalkan? Semua akan menjadi dosa dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau yang wajib. Kalau yang sunnah tidak. Tapi kalau yang wajib jangan coba-coba. Kewajiban. Ya. Makanya mari adik sekalian, yang sudah istiqomah tetap istiqomah. Jangan lagi kalau sudah sholat 5 waktu, bergabung lagi dengan teman yang tidak sholat, justru kita yang ikut tidak sholat. Seharusnya kita yang ajak mereka sholat. Jadilah kita seperti lampu. Kemanapun kita berada, kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Berikut jamaah sekalian rahimakumullah, hadis an Abi Mas'udin Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badri. Dari Abi Mas'ud
Uqbah bin Amr al-Ansari, kaum Ansar, al-Badri, termasuk sahabat terbaik yang berperang bersama Rasulullah di lembah Badar. Radhiyallahu anhu qala, Allah meridhoinya berkata, lamma nazalat ayatus sadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina. Ketika, katanya Abi Mas'ud ya, ketika ayat tentang sedekah turun, kami itu berbondong-bondong, nuhamilu ala zuhurina, mengangkat di atas pundak kami. Maksudnya mereka kerja. Ayat sedekah turun, kami semua cari pekerjaan. Ada yang bisa dipikul, kami pikul supaya dapat ujrah, dapat upah. Dengan upah itu kami sedekahkan. Bayangkan itu sahabat, Masya Allah ya. Ayat sedekah turun, dia berbondong-bondong cari pekerjaan. Ketika dapat upah dari pekerjaan itu, upahnya itu yang dia sedekahkan. Untuk bersedekah, dia ingin bersedekah. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Maka ada orang yang dapat ujrah yang banyak, dapat upah yang banyak dari pekerjaannya, maka dia sedekahkan pun banyak. Faqalu, orang-orang munafik berkata, mura'in, itu orang riya, pamer. Banyak sekali dia sumbang. Pamer dia itu. Sumbang-sumbang banyak mau dibilang. Orang bilang ya. Wajah rajulun akhar, ada lagi laki-laki yang lain, fatasaddaqa bi sa'in, dia bersedekah dengan 1 sa'. 1 sa' itu sama dengan 3 liter. 1 sa' sama dengan 3 liter. Jadi kalau dia menyumbang kurma 1 sa' berarti 3 liter kurma. Kalau diukur dengan kadar sekarang. Ada laki-laki yang menyumbang banyak, tiba-tiba kelompok ini mengatakan, oh pamer dia, riya dia. Ada lagi laki-laki yang menyumbang sedikit saja, dia bilang, dia berkata, kelompok yang ini berkata, innallaha laghaniyun an sa'in hadza. Allah itu kaya dan tidak butuh dengan 3 liter itu. Dia celah lagi. Fanazalat, maka turunlah ayat, alladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang munafik itu mencela-cela orang-orang yang mutawwi'ina, orang yang sukarela atau orang yang suka berbuat kebaikan, yang sunnah-sunnah dari orang-orang mukmin fis sadaqat, di mana kebaikannya berupa sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan juga orang-orang munafik ini suka mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan kecuali sekedar kesanggupannya. Jadi ceritanya ayat ini menceritakan bahwa ini orang munafik, ketika ayat sedekah turun, orang-orang mukmin cari pekerjaan supaya dapat uang. Lalu uang itu dia sedekahkan. Nah, ada yang dapat upah besar, dia sedekahkan besar pula. Orang munafik bilang, oh riya itu pamer, mau dibilang. Karena banyak sekali yang dia sedekahkan. Lalu ada yang dapat ujrah sedikit. Ya, karena sedikit dia dapat, sedikit pula dia sedekahkan. Dia bilang, oh kasihan, tidak berguna sedekahmu itu. Untuk apa kau kasih cuma 3 liter? Gitu ya. Jadi orang munafik begitu. Orang yang banyak sedekah dia celah, orang yang sedikit sedekahnya dia celah. Jadi di sini hadis ini bermanfaat, memberikan kita pelajaran bahwa anna 'alal insani ayyuti'a rabbahu qadra istita'ati. Manusia itu hendaknya mentaati Tuhannya sesuai dengan kesanggupannya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan. Tapi yang wajib-wajib tetap dikerja. Ini masalah yang wajib, tidak ada yang bilang sesuai kesanggupan. Kalau wajib, kerjakan. Misalnya saya tidak mampu berdiri, kesanggupanmu apa? Duduk, ya sholat duduk. Tapi tidak boleh, saya tidak sanggup sholat, berarti tidak usah saya sholat. Tidak, tetap sholat. Tapi kalau masalah yang sunnah, saya tidak sanggup sholat duha, saya tidak mampu sholat tahajud,
saya tidak mampu baca Quran setiap hari, saya tidak mampu sholat, apalagi ya, puasa sunnah, saya tidak mampu sedekah sebanyak 10.000, hanya mampu 1.000, itu saja. Karena Allah tidak membebankan kita bertakwa harus begini, tapi sesuai kemampuan. Tapi dalam hal larangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku perintahkan lakukan sesuai kemampuan kalian. Tapi apa yang aku larang tinggalkan. Tidak ada dibilang tinggalkan sesuai kemampuan. Saya Ustadz, kemampuanku hanya artinya saya itu tidak sanggup, tidak melihat wajahnya wanita, bodinya wanita, tidak mampu sekali saya. Jadi bolehkah saya lakukan itu? Tidak boleh. Tidak ada sesuai kesanggupan, harus tinggalkan. Saya tidak mampu tinggalkan minuman keras. Bolehkah saya minum 1 hari biar cuma 1 gelas? Karena tidak mampu betul saya tinggalkan. Tidak bisa, harus tinggalkan. Ya, kalau memang mau tinggalkan pelan-pelan berarti. Hari ini minum 1 botol, besok minum tidak cukup 1 botol, besoknya setengah botol, besoknya 1/4 botol, besoknya 1 gelas. Nah, perlahan-lahan, bulan ini 1 gelas saja dulu. Mulai perlahan setengah gelas. Akhirnya hari ini saya usahakan tidak minum. Tinggalkan, pelan-pelan. Kalau 1 kali tidak mampu, pelan-pelan. Yang penting ada niat. Insya Allah dengan itu Allah akan berikan jalan. Saya kira cukup ini kajian hadis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita dalam hidayahnya, mengkelompokkan kita dalam orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.